Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Ketua Profesor Dr. Haji Ahmad Sukri SMAG, kemudian Sekretaris Dr. Muhammad Arifullah MPhilI, Promotor Profesor Dr. Haji Mukhtar MPD, Kopromotor Profesor Dr. Isnita MPD, penguji Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD, penguji berikutnya Dr. Haji Lukman Hakim MPD, pelaksana Dr. Andesuwan, dan pelaksana berikutnya Isfahani SE. Perkenalkan, nama saya Ifah Pohan dengan NIM DPM 17185. Judul disertasi saya adalah pengaruh komunikasi kepala madrasah, self esteem, social support guru terhadap efektivitas madrasah aliyah swasta di Provinsi Sumatera Barat. Identifikasi masalah pada penelitian saya bersifat positif, di mana di sini saya melihat yang pertama, banyaknya minat siswa terhadap ketiga MAS ini sangat tinggi karena adanya efektivitas madrasah. Kemudian yang kedua, madrasah aliyah swasta ini sering berprestasi terhadap lomba-lomba baik akademik maupun non akademik di tingkat daerah maupun nasional sampai internasional. Yang ketiga, kepala madrasah atau sekolah selalu melakukan kontrol secara konsisten dan berkesinambungan. Yang keempat, memiliki lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri favorit maupun luar negeri, serta lulusan yang telah bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Optimalnya pemberdayaan sarana seperti sarana tempat ibadah masjid, pustaka, laboratorium komputer madrasah, serta sebagai salah satu tempat yang sangat berguna untuk menunjang pembelajaran umum maupun keislaman. Berdasarkan hasil grand tour saya, terdapat identifikasi masalah di sini adalah adanya madrasah aliyah swasta atau MAS yang efektif. Ada 3 variabel yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, komunikasi kepala madrasah, yang kedua, self esteem guru madrasah, yang ketiga, social support guru madrasah terhadap 3 madrasah aliyah swasta, di mana sebagai tempat penelitian saya, yaitu Madrasah Aliyah Swasta Arisalah Padang, Tawalib Padang Panjang, dan MTI Pasir Agam. Ketiga lembaga penelitian ini adalah bersifat lembaga pendidikan yang formal, kemudian yang memiliki output yaitu lulusan yang berkualitas serta unggul, sama-sama memiliki output yang berkualitas. Kemudian berharapnya menjadikan kemajuan atau membuat Indonesia menjadi lebih maju. Kemudian hasil grand tour saya berikutnya adalah per masing-masing dari sekolah atau madrasah ini. Dari ketiga madrasah, yang pertama dari Arisalah, tentu kesamaannya ada pada iklim madrasah tersebut, yaitu ekspektasi siswa baru yang tinggi pada masing-masing dari madrasah aliyah swasta ini. Kemudian sikap guru yang positif. Kemudian sistem penghargaan dalam bentuk umroh, beasiswa para guru, bahkan sampai siswa yang berprestasi. Kemudian pada kepemimpinan juga sama-sama memiliki kepala madrasah yang selalu memiliki kontrol terhadap kinerja gurunya, responsif, kemudian kerjasama dalam dan luar negeri. Sosialisasi dari ketiga madrasah ini sudah menggunakan ketiga bentuk media sosial, audiovisual, dan visual. Kemudian prestasi dan lulusannya sama-sama memiliki prestasi akademik yang maupun non akademik yang di Arisalah selalu ada dan meningkat di tiap tahunnya. Kemudian pendayagunaan sarananya efektif pada masjid, perpus, dan labor komputer. Dari hasil penelitian saya, ada lokus penelitiannya pada ini ada di peta sumber, ada 3 wilayah yang terdapat sekolah pada 3 madrasah ini. Ada 3 wilayah. Yang pusat atau di ibu kota provinsi sendiri yaitu MAS Arisalah Padang, kemudian wilayah timurnya adalah Tawalib, kemudian wilayah baratnya MTI Pasir. Kemudian
mereka ketiga sekolah ini atau madrasah ini sama-sama memiliki akreditasi A sebagai salah satu ciri sekolah yang unggul dan efektif. Rumusan masalah berdasarkan hasil genetut saya adalah yang pertama, apakah komunikasi kepala madrasah berpengaruh langsung terhadap efektivitas madrasah? Yang kedua, apakah self esteem berpengaruh langsung terhadap efektivitas madrasah? Yang ketiga, apakah komunikasi kepala madrasah berpengaruh langsung terhadap sosial support guru? Yang keempat, apakah self esteem berpengaruh langsung terhadap sosial support guru? Kemudian yang kelima, apakah sosial support guru berpengaruh langsung terhadap efektivitas madrasah? Yang keenam, apakah komunikasi kepala madrasah self esteem secara simultan berpengaruh langsung terhadap efektivitas madrasah? Yang ketujuh, apakah komunikasi kepala madrasah self esteem secara simultan berpengaruh langsung terhadap sosial support guru? Yang kedelapan, apakah komunikasi kepala madrasah berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas madrasah melalui sosial support guru? Yang kesembilan, apakah self esteem berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas madrasah melalui sosial support guru? Yang kesepuluh, apakah komunikasi kepala madrasah, self esteem dan social support guru secara simultan berpengaruh langsung terhadap efektivitas madrasah? Teori model yang saya pakai adalah dari Thomas Packer, dari bukunya Leadership and Performance in Human Service Organization dari San Francisco, Jose Bass tahun 2014 diperbarui. Di sini variabelnya pada kolom pertama komunikasi terletak pada organization contingency factor. Kemudian variabel kedua saya yaitu self esteem yang terletak pada staff attribute and demographic, sedangkan yang X3 atau variabel ketiga saya social support terletak pada culture. Di sini efektivitas madrasahnya terletak pada organisasi efektif yang merupakan sebagai X4. Baiklah, di sini kajian teori yang saya pakai tentu pada 4 teori. Pertama tentang komunikasi kepala madrasah, yang kedua self esteem guru dan social support guru, serta efektivitas madrasah. Pada komunikasi kepala madrasah ada 4: media, arus, iklim, efek komunikasi. Sedangkan pada self esteem indikatornya ada 2: penerimaan diri dan penghormatan dirinya sendiri. Kemudian social support ada 4 indikator: informatif, emosional, instrumen, penilaian, dan penghargaan diri. Ketiga variabel ini terhadap efektivitas madrasah. Kerangka berpikir yang saya pakai dari 4 variabel ini, yang pertama tentu seperti ini. X1-nya komunikasi kepala madrasah, X2-nya self esteem, X3-nya social support guru, dan X4-nya efektivitas madrasah. Metodologi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan yang pertama pendekatannya kuantitatif, yang kedua metode penelitiannya penelitian survei, teknik analisisnya PET analisis, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau angket, sumber sekundernya yaitu observasi dan dokumentasi. Jumlah instrumen setelah dilakukannya uji X1 36, X2 35, X3 34, X4 36. Jumlah sampel di Arisalah 51, Tawalib 45, MTI Pasya 60. Kemudian ini adalah profil dari tempat penelitian saya. Pertama tentu dilihat dari letaknya yang berbeda, satu di Kecamatan Kota Tengah Kota Padang, MTI Arisalah. Tawalib terletak di Jalan Abdul Hamid Hakim nomor 12 Padang Panjang, MTI Pasya Jalan Lapangan Pitalo Pasya, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Statusnya kalau Arisalah milik Yayasan Wakaf Arisalah, sedangkan Tawalib milik Yayasan Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayo Adam ST Caniago, Mawardi Muhammad Haji Kamili dan Datuk Tumamat. Sedangkan pada MTI Pasya itu milik Yayasan Buya Haji Husin Amin. Tahun berdiri dari Arisalah itu 24 Juni 2005, sedangkan Tawalib tahun 1913, pada MTI Pasya 1937. Jenjang pendidikannya kalau Arisalah sudah mulai dari PAUD TK, SD, SMP sampai MA dan perguruan tinggi.
Kemudian pada Tawalib itu cuman MTS dan MA serta perguruan tinggi. Kemudian pada MTI Pasya MTS dan MA. Kemudian karakter dari keunggulan ketiga madrasah ini adalah adanya perbedaan keunggulan. Yang pertama pada Ar-Risalah itu keunggulannya adalah yaitu pengembangan bahasa asing serta konsentrasi kepada pengelolaan aset wakaf untuk kejayaan umat. Sedangkan keunggulan dari Tawalib sendiri mengembangkan soft skill kader pemimpin umat yang tafakuh fiddin dengan pengetahuan luas, berakhlakul karimah dan memiliki jiwa mandiri serta entrepreneurship. Sedangkan pada MTI Pasya itu menggali secara mendalam karya ulama terdahulu dalam berbagai disiplin ilmu. Ini rangkuman dekomposasi koefisien jalur saya. Ada dua. Yang pertama rangkuman hasil koefisien pengaruh yang langsung dan ada 8, sedangkan ada dua variabel yang masuk kepada pengaruh secara tidak langsung. Kemudian berikutnya dari hasil rekapitulasi penguji potensi uji dari hasil uji hipotesis saya terdapat dari 10 uji hipotesis semuanya terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian di sini hasil novelty yang saya peroleh dari hasil penelitian saya adalah pertama dilihat dari latar belakang masalah yang sifatnya positif tadi ada 5, kemudian menghasilkan input yaitu pada kepemimpinan, siswa, guru, dan fasilitas serta kurikulum. Sedangkan pada prosesnya ada 3 variabel tadi. Yang pertama komunikasi, yang kedua self esteem, yang ketiga social support. Di mana komunikasi ini melahirkan ada 4 indikator iklim, arus, media, dan efektivitasnya. Itu pada pemimpin atau kepala madrasah tersebut yang memiliki ilahiyah di dirinya, kemudian adanya fikriyah, memiliki pengetahuan, kemudian jasadiyah yaitu memiliki fisik yang sehat, kemudian sehat juga secara ruhiyah yaitu memiliki ruhi atau keimanan yang kuat, kemudian dalam bentuk amaliyah ya atau amalan sehari-hariannya juga konsisten atau istiqomah dalam beramal. Kemudian itu para pemimpin atau kepala madrasah yang seperti itu akan dapat menghasilkan komunikasi yang sifatnya positif. Di sini menghasilkan guru yang self esteemnya ada 2 tadi indikatornya, yaitu penerimaan diri dan penghormatan diri. Penerimaan diri ini baru bisa terjadi apabila seorang guru memiliki positive thinking dan yang kedua memiliki positive feeling. Positive thinking pada guru ini menghasilkan komunikasi yang efektif dan juga positif. Komunikasi yang positif tidak hanya komunikasi yang efektif atau berjalan lancar, tetapi juga komunikasi yang menimbulkan kenyamanan. Nah, kenyamanan inilah dalam bentuk social support. Social support guru ini adalah berbentuk positive vibes, yaitu adanya aura positif saat melakukan hubungan sosial, baik sesama rekan guru maupun dari atasan atau kepala madrasah ke guru. Begitu juga dukungan yang positif dari lingkungan pribadi guru baik seperti keluarga dan sosial lainnya. Positive vibe inilah membuat komunikasi akan melahirkan komunikasi yang positif, kemudian penerimaan atau self esteemnya menjadi juga positif, menghasilkan jadi hubungannya sebenarnya juga timbal balik. Kemudian di sini juga di social support ini saya temukan kenyamanannya dihasilkan adalah ada 2, yaitu kenyamanan fisik dan kenyamanan psikologis. Kenyamanan fisik ini seseorang tidak merasa dihakimi atau bahasa kekiniannya adalah body shaming, tetapi malah disupport apapun kondisi fisik mereka, warna kulit mereka dan keberagaman dari budaya dan bahasa mereka. Kemudian kenyamanan psikologis ini adanya penerimaan di lingkungan sosial
di mana eh, seseorang atau guru itu merasa nyaman ketika bergaul dengan sesama guru dan nyaman ketika bergaul dengan kepala madrasahnya ataupun sebaliknya, sehingga itulah yang saling mempengaruhi dalam proses ini, yang menghasilkan tentunya output efektivitas madrasah, di mana efektivitas madrasah ini sebagai output menghasilkan iklim madrasah yang kondusif, tentunya kepemimpinan yang baik, kemudian sarana yang optimal, kemudian proses belajar mengajar yang efektif. Sehingga di sini saya menemukan outcome-nya adalah standar mutu madrasah aliyah swasta yang bisa menjadi contoh atau temuan saya ini menjadi standar mutu sebuah madrasah yang baik begitu. Kemudian temuan atau faktor lain dari novelty saya ini adalah yang pertama, tentu faktor teknologi dan informasi saat ini tidak bisa dipungkiri sangat berpengaruh besar terhadap outcome yang akan dihasilkan dan tentu outputnya, yaitu efektifnya suatu madrasah. Kemudian yang kedua, adanya psikologi sosial terhubung terhadap beberapa teori yang ada di sini. Dan juga di sini saya melihat adanya teori-teori psikologi industri dan organisasi, di mana dalam manajemen tentu adanya faktor-faktor lain, yaitu faktor-faktor kejiwaan untuk mengelola suatu organisasi yang di sini notabene adalah madrasah aliyah swasta. Sekian dari saya, itulah model teori komunikasi hasil novelty saya pada penelitian ini yang menawarkan sebuah jawaban tentang faktor yang pengaruh efektivitas madrasah, di mana dapat dilihat dari faktor komunikasi, self esteem dan social support. Terakhir, kesimpulan dari penelitian ini, temuan efektivitas madrasah saya, yang pertama ada variabel komunikasi pimpinan madrasah, yaitu self esteem, social support guru memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas madrasah. Yang kedua, dengan adanya komunikasi yang baik, kemudian efek self esteem dan social support guru yang terpengaruhi, maka akan dapat melahirkan output berupa efektivitas suatu madrasah yang ditandai dengan iklim madrasah yang kondusif, melahirkan kepemimpinan, sarana dan proses belajar mengajar yang baik sesuai dengan standar dalam suatu pendidikan. Yang ketiga, dalam penelitian ini juga dapat terlihat pengaruh komunikasi kepala madrasah yang akan melahirkan outcome, yaitu yang mampu melahirkan standar mutu satu madrasah aliyah swasta yang handal dan unggul, sehingga diharapkan suatu saat dengan penelitian ini dapat menjadikan temuan dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan efektivitas suatu madrasah yang mampu menjalin perbaikan komunikasi kepala madrasah, self esteem atau harga diri dan social support terhadap efektivitas madrasah aliyah swasta. Inilah dokumentasi waktu saya melakukan penelitian di 3 madrasah tersebut di Sumatera Barat. Ini, kemudian yang kedua, yang ketiga. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.